Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Regita Wirantini, NIM 2022141203, kelas Manajemen E. Saya melakukan tugas UAS Kepemimpinan Bela Rasa dengan membersihkan toko. Bisa dilihat dari video bahwa di lantai masih banyak sampah berserakan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Dan masih banyak debu-debu berserakan di lantai. Jadi di sini saya melakukan saran yang saya sebutkan di tugas individu tentang cinta minggu kemarin. Saya menyarankan untuk menyapu. Kenapa menyapu? Karena menurut saya menyapu lebih efektif dibandingkan mengepel juga. Menyapu tidak terlalu memerlukan banyak tenaga. Dan debu-debu serta sampah-sampah besar dapat kita bersihkan. Lantai pun akan terlihat lebih bersih setelahnya. Kenapa tidak mengepel? Karena mengepel memerlukan tenaga yang lebih besar. Lebih baik kita menyalurkan tenaga tersebut untuk menata barang sehingga tatanan susunan toko menjadi rapi. Jadi itu cara saya menyapu seperti yang ada pada video. Kemudian setelah menyapu, tentu kita akan mengumpulkan sampah-sampah yang telah terkumpul. Dan kemudian kita menyerok sampah tersebut dengan serokan agar sampah tersebut dapat kita buang pada tempat sampah. Itulah cara saya menyerok sampah seperti yang ada pada video. Kemudian saya melanjutkan menyapu hingga ke depan-depan bagian meja kasir karena di sana juga kotor dan banyak sampah berserakan, jadi perlu disapu. Tentu saya juga menyapu hingga ke depan, tidak hanya di dalam toko saja, tapi sampai di luar toko. Kemudian saya serok sampahnya seperti pada video. Pastikan semua sampah masuk ke serokan. Setelah menyapu, saya melihat susunan mie berantakan dan kemudian saya susun mie tersebut satu persatu dengan pelan-pelan dan rapi agar mie-nya tidak berantakan. Dan ini sesudah saya susun, mulai terlihat rapi. Pada bagian kopi, saya juga melihat berantakan. Maka dari itu, saya juga menyusun kembali tatanannya agar terlihat rapi dilihat oleh pengunjung. Seperti yang saya lakukan pada video. Ini saya melakukan kerapian. Ada pengunjung yang tidak menaruh barang sesuai dengan tempatnya, maka dari itu saya merapikannya agar terlihat tertata dengan baik dan rapi. Begitu juga pada bagian bawah rak terlihat sangat berantakan, maka dari itu saya merapikannya kembali, agar tatanannya terlihat rapi dan enak dilihat oleh pengunjung. Ternyata pada bagian makanan ringan juga barangnya berantakan, maka dari itu saya rapikan kembali barang-barang yang berantakan tersebut agar tertata dengan rapi dan pengunjung bisa membelinya dengan mudah nantinya. Jadi ini dia kondisi lantainya setelah saya sapu dan saya bersihkan. Terlihat tampak lebih bagus dari sebelumnya dan terlihat tampak mengkilap ya. Baiklah, itulah tadi video bakti sosial yang dapat saya lakukan di toko. Jadi kesimpulan dari bakti sosial yang saya lakukan adalah yang pertama, di sini saya menambah kesadaran diri saya untuk membersihkan toko dan menata toko agar terlihat lebih baik. Lalu yang kedua, selain menambahkan kesadaran diri, saya juga menambahkan kecerdasan, di mana
Saya tidak perlu membuang-buang tenaga untuk hal yang tidak terlalu penting. Sebaiknya saya menyalurkan tenaga tersebut untuk hal yang lebih penting. Misalnya saya tidak melakukan mengepel karena menurut saya mengepel itu membuang-buang tenaga. Lebih baik kita menggunakan tenaga tersebut untuk menata barang agar nantinya dapat terlihat dan rapi oleh pembeli. Lalu selanjutnya ada cinta kasih, di mana cinta kasih ini saya salurkan melalui saya membersihkan lantai, menata barang agar nantinya pembeli dapat membeli barang-barang yang ada di toko dengan baik, nyaman, dan tepat. Selanjutnya ada kepahlawanan, di mana saya melakukan pekerjaan tersebut lebih dahulu daripada orang lain. Di sini saya mengorbankan diri untuk membersihkan tersebut agar terlihat rapi dan bersih ketika pembeli datang. Baiklah, sekian dan terima kasih.